Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu arifu nafsi ismi Muhammad Sultan Aulia, gitu min Jakarta, wa ana talib fi lughah Arabiyah wa adabiyah. Dalam ilmu fikih ada yang namanya usul fiqh, begitupun ada dalam bahasa Arab ada yang namanya usul nahwi. Itu pondasi tata bahasa Arab. Nah, di sini kita akan mempelajari perbedaan antara ilmu nahwu dan usul nahwu. Ilmu nahwu ini dikuantifikasikan oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali oleh Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat sebagai khalifah. Tujuan dari ilmu nahwu sendiri adalah bentuk dalam memahami teks-teks dalam bahasa Arab, kemudian mengkaji keilmuan bahasa Arab itu sendiri, dan ilmu nahwu sangat berperan penting terhadap pencapaian dan keberhasilan seorang pembelajar bahasa Arab. Yang pertama, cikal bakal kelahiran ilmu nahwu. Ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab, sejak awal perkembangan sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab. Ilmu nahwu dapat dipelajari untuk dua keperluan. Yang pertama, dipelajari sebagai persyarat atau sarana untuk mendalami bidang ilmu yang lain yang referensinya utama ditulis dengan bahasa Arab, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Nah, yang kedua dipelajari sebagai tujuan utama spesialis logistik bahasa Arab. Sementara itu, membagi perkembangan ilmu nahwu berdasarkan aliran-aliran mazhab dengan menyebutkan sejumlah tokoh yang dominan pada setiap aliran. Ia menyebutkan secara kronologis 5 aliran ilmu nahwu sebagai berikut. Yang pertama, aliran Bashrah. Yang kedua, aliran Kufah. Yang ketiga, aliran Baghdad. Yang keempat, aliran Andalusia. Yang kelima, aliran Mesir. Di Indonesia, sejalan dengan perkembangan agama Islam, ilmu nahwu juga banyak dipelajari. Akan tapi, pembelajaran ilmu nahwu di Indonesia lebih banyak sebagai alat untuk mempelajari bahasa Arab atau linguistik bahasa Arab. Cikal bakal ilmu nahwu, hampir semua pakar linguistik Arab bersepakat bahwa gagasan awal yang kemudian berkembang menjadi ilmu nahwu muncul dari Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi khalifah. Faktor pertama yaitu faktor agama, yaitu usaha pemurnian Al-Quran dari lahan. Yang kedua, faktor sosial budaya. Bangsa Arab dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme yang tinggi terhadap bahasa yang mereka miliki. Peletak dasar ilmu nahwu. Sebagian ilmu nahwu atau sebagian ahli ilmu nahwu mengatakan peletak dasar ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Sebagian yang lain mengatakan Nasr bin Hashim, dan ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmuz. Dan pendapat yang paling diakui dari ketiga tersebut adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Penokohan ini didasarkan atas jasa-jasa yang fundamental dalam membidangi lahirnya ilmu nahwu. Bashrah sebagai kota kelahiran ilmu nahwu. Atas jasanya dalam memberi tanda baca mushaf Al-Quran, itu Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian dikenal sebagai peletak dasar ilmu yang Arab. Dan setelah itu, banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar ilmu qiraah dan dasar-dasar ilmu yang Arab. Tokoh-tokoh ilmu nahwu di Bashrah generasi yang pertama itu Ibnu Abi Ishaq, yang kedua Isa bin Umar As-Saqafi, yang ketiga Abu Amr bin A'la, yang keempat Yunus bin Hubaib. Yang kedua, kajian tentang landasan ilmu nahwu. Usul nahwi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas nahwu secara universal, baik dari segi kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya, metode istirahat dengan dalil-dalil, maupun dalam bentuk aplikasinya. Ibnu Jini mengatakan bahwa usul nahwu ada 3. Yang pertama, sama, ijma, dan qiyas. Sedangkan Ibnu Al-Anbari mengatakan bahwa usul nahwi adalah naql, qiyas, dan istihabul hal. Dari pendapat ulama ini dapat disebut bahwa usul yaitu sama atau naql, ijma, qiyas, dan istihabul hal. Yang pertama, sama. Sama merupakan istilah yang digunakan oleh Suyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naql. Sama atau naql merupakan sumber pertama dari usul nahwi, sebagaimana dalam usul fikih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ijma. Kesepakatan terhadap satu perkara. Tidak ada ijma yang dilakukan oleh satu orang ulama. Jadi syarat kumpulan mujtahidin menjadi syarat terjadinya ijma. Yang ketiga,
Qiyas. Qiyas dalam usul nahwi adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Yang keempat, istihab. Istihab merupakan terminologi yang diperkenalkan oleh pakar nahwu sejak tumbuhan nahwu dan sejak mereka memperkenalkan kaidah-kaidah primer dan sekunder. Istihab mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam masalah-masalah nahwu yang tidak terdapat dalam ketiga usul lainnya. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa para ulama nahwu mengatakan bahwa al-istihab itu adalah keluarnya kalam dari arena cangkupan karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Pemikiran Ibnu Malik tentang otoritas hadis sebagai sumber kaidah nahwu. Ibnu Malik bernama lengkap Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Atsai Al-Jailani Al-Andalusi Al-Syafi'i An-Nawawi Al-Lughawi. Beliau lahir di Jayan yang merupakan salah satu kota terkenal di Andalusia. Istilah hadis dalam pandangan Ibnu Malik tidak mudah untuk mendapatkan pengertian hadis sebagaimana yang dipahami Ibnu Malik. Untuk mendapatkannya, perlu menganalisa hadis-hadis yang digunakan Ibnu Malik dan juga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam karya-karya Ibnu Malik. Selanjutnya, untuk mendapatkan pandangan dakab Ibnu Alaihi Wasallam di dalam karya-karya Ibnu Malik. Selanjutnya, untuk mendapatkan pandangan dakab Ibnu Malik terhadap hadis yaitu ada 5. Yang pertama, berdalil dengan hadis qauli. Yang kedua, berdalil dengan hadis fi'li. Yang ketiga, berdalil dengan hadis mauquf. Yang keempat, berdalil dengan perkataan non-muslim. Yang kelima, hadis bagian dari perkataan orang Arab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datanya dari diri saya pribadi karena saya masih tahap belajar. Kesimpulannya, apapun yang kita lakukan atau apapun yang ingin kita dalami itu harus dengan pengaplikasian. Karena contoh dalam kita agar hebat dalam berbahasa Arab itu intinya al-lugha bil kalam laisa bil qalam, karena bahasa itu dengan ucapan, dengan perkataan, dengan pengaplikasian, bukan hanya dengan ditulis saja. Begitupun pengertian kita. Ketika kita sudah mendapatkan suatu pengetahuan, alangkah baiknya kita mengamalkan kepada yang belum mengetahui atau kita mengamalkan dalam keseharian kepribadian kita. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. In my heart.